Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Revina Zara dengan NIM AHD 1104 dari kelas DHBB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas teknologi thermal 2 saya yang berjudul Sonication Treatment Controls the Overall Quality of Hand Pressed Strawberry Juice. Yang pertama yaitu bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu stroberi segar dari supermarket lokal, Tesco Extra Penang dengan varietas Candler asal dari dataran tinggi Cameron. Untuk varietas strawberry Candler ini memiliki rasa yang kuat dan aroma yang unik, namun memiliki umur simpan yang sangat pendek. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Stroberi, dipilih yang terbaik, lalu dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran, lalu dilakukan pengecilan ukuran dengan memotong stroberi dengan bentuk kubus kecil, lalu dilakukan ekstraksi menggunakan hand press untuk mendapatkan ekstrak jus stroberi. Selanjutnya yaitu metode sonikasi treatment. Ekstrak jus stroberi yang telah didapatkan selanjutnya, dituangkan ke dalam 3 beaker gelas yang berbeda, di mana masing-masing berisi 8 milimeter sampel. Lalu dilakukan sonikasi menggunakan daya 25 kHz dengan suhu 20 derajat Celcius, menggunakan alat ultrasonic Alma cleaning bed, di mana pada jurnal kali ini dilakukan perbedaan waktu sonikasi. Untuk 0 menit itu sebagai sampel kontrol, lalu ada 15 menit dan 30 menit. Selanjutnya dilakukan pemantauan suhu stabil, dengan suhu 20 derajat Celcius menggunakan thermocouple. Selanjutnya sampel disimpan menggunakan aluminium foil untuk menghindari paparan cahaya sehingga tidak terjadi oksidasi. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu sifat fisiokimia jus stroberi meliputi Penel penil pengujian pengukuran TPT menggunakan refraktometer, lalu pH menggunakan pH meter, aktivitas air menggunakan aqua lab water activity meter, viskositas menggunakan viskometer, dan total keasaman. Juga penilaian tingkat kekeruhan. Lalu selanjutnya yaitu, analisis warna menggunakan spektrofotometer, lalu pengujian senyawa antioksidan dan aktivitas antioksidan menggunakan pengujian kadar di mana kadar polifenol diuji menggunakan uji Volin-Child-Chaulteu, asam ascorbate dengan metode titrasi, lalu pengujian antosianin, lalu antioksidan dengan metode DBPH. Lalu dilakukan pengujian aktivitas enzim polifenol oksidase atau PPO menggunakan larutan buffer kalium katekol dengan perbandingan 1:10 dan metode spektrofotometrik menggunakan gelombang 420 nm. Lalu dilakukan pengujian derajat kecoklatan di mana sampel disentrifugasi lalu diukur menggunakan spektrofotometer dengan gelombang 420 nm. Selanjutnya, analisis selanjutnya yaitu analisis mikrobiologi, eee, yaitu dilakukan metode pour plate standar FDA, di mana dilakukan, pengukuran jumlah lempeng aerobik untuk bakteri dan jumlah total ragi dan kapang untuk jamur dan kamir. Lalu untuk analisis yang digunakan yaitu uji ANOVA one way dengan probabilitas 5%, di mana dilakukan juga identifikasi pengaruh perlakuan sonikasi sebagai fungsi waktu terhadap bahan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada gambar satu ini dapat dilihat bahwa ada gambar ultrasonic cavitation atau kavitasi ultrasonik. Pada gambar satu ini menunjukkan kavitasi ultrasonik yang merupakan fenomena di mana gelombang ultrasonik menciptakan gelembung udara mikroskopis dalam cairan. Gelombang ultrasonik ini akan menyebabkan tekanan akustik yang menciptakan gelembung kavitasi dalam cairan. Gelembung ini kemudian dapat meledak atau runtuh sehingga menciptakan efek mekanis dan kimia yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisikokimia dari cairan tersebut. Pemberian gelombang ultrasonik pada suatu larutan atau cairan akan menyebabkan molekul-molekul dalam larutan berosilasi terhadap posisi rata-ratanya dan larutan mengalami tegangan, regangan, dan rapatan. Ketika energi gelombang ultrasonik yang diberikan cukup besar, maka regangan gelombang dapat memecah ikatan molekul antar larutan dan gas-gas yang terlarut di dalam larutan akan terperangkat akibat molekul larutan yang ikatannya terpecah ketika timbul rapatan kembali. Akibatnya timbul bola-bola berongga atau gelembung-gelembung berisi gas yang dikenal dengan kavitasi. Gelombang-gelombang ini bisa memiliki diameter yang memperbesar sehingga
ukurannya maksimum, kemudian berkontak dan mengecil sehingga volumenya berkurang. Dapat dilihat di sini bahwa, gelembung-gelembung ini dari ukurannya kecil, lalu membesar dan akhirnya, eee, meledak. Hal itu karena terjadinya regangan pada, molekul larutan. Selanjutnya yaitu, hasil total padatan terlarut, pH, aktivitas air, keasaman, viskositas, penilaian cloud, dan kekeruhan. Berdasarkan tabel satu ini dapat dilihat eee, total padatan terlarut bahwa pada sampel kontrol ke sampel 15 menit itu mengalami sedikit kenaikan, namun pada pelakuan sonikasi yang 30 menit itu mengalami sedikit penurunan kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, terjadi perubahan yang tidak signifikan untuk total padatan terlarut sampel. Selanjutnya untuk aktivitas air dapat dilihat juga pada sampel kontrol atau 0 menit ini, ke perlakuan sonikasi 15 menit dan 30 menit ini mengalami kenaikan. Namun pada perlakuan 15 menit, ke 30 menit itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk nilai pH yang dihasilkan pada sampel kontrol ke perlakuan sonikasi 15 menit ini tidak mengalami perubahan sama sekali, namun untuk perlakuan sonikasi 30 menit mengalami kenaikan. Untuk, eee, nilai keasaman dapat dilihat pada sampel kontrol ke perlakuan sonikasi 15 menit ini, eee, mengalami sedikit penurunan, namun untuk perlakuan yang sonikasi 30 menit itu mengalami sedikit kenaikan. Untuk nilai viskositas dapat dilihat juga bahwa pada perlakuan sonikasi, sampel kontrol atau tidak mengalami penurunan pada sampel kontrol ke perlakuan sonikasi 15 menit, hingga pada perlakuan 30 menit juga mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa viskositasnya itu, mengalami penurunan yang signifikan seiring lama waktunya sonikasi. Untuk penilaian cloud dapat dilihat pada sampel kontrol ini ke sampel perlakuan sonikasi 15 menit dan 30 menit itu mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk penilaian kekeruhan dapat dilihat pada sampel kontrol ke sampel 15 menit itu mengalami kenaikan untuk nilai kekeruhan sampel. Namun pada perlakuan sonikasi 30 menit itu mengalami sedikit penurunan untuk kekeruhan sampel jus stroberi. Pada viskositas ini dapat mengalami penurunan seiring lama waktunya sonikasi karena dapat disebabkan energi ultrasonografi, yang intens sehingga suhu menurun yang menyebabkan fragmentasi struktur polimer jus stroberi sehingga viskositas menurun. Untuk penilaian cloud ini juga dapat mengalami kenaikan yang signifikan karena dapat disebabkan ukuran partikel dalam jus terfragmentasi sehingga menghasilkan ketidakstabilan dan menyebabkan peningkatan luas permukaan total partikel. Selanjutnya yaitu hasil atribut warna. Pada tabel 2 ini dapat dilihat, bahwa perlakuan sonikasi itu tidak menghasilkan perubahan signifikan dengan menggunakan probabilitas lebih 0,25 kurang dari 0,5 dalam atribut warna jus stroberi, di mana nilai L mengindikasikan kecerahan atau warna putih. Pada sampel kontrol, ke lima ke perlakuan sonikasi 15 menit itu mengalami, eee, penurunan untuk nilai L-nya, lalu mengalami kenaikan pada perlakuan sonikasi 30 menit. Untuk nilai A yang mengindikasikan warna merah atau hijau dapat dilihat pada sampel kontrol ke sampel perlakuan sonikasi 15 menit itu mengalami penurunan, namun pada perlakuan sonikasi 30 menit ini mengalami kenaikan. Sama juga dengan nilai B yang mengindikasikan warna kuning atau biru, dapat dilihat pada sampel kontrol ke sampel perlakuan sonikasi 15 menit, mengalami sedikit penurunan, namun pada perlakuan sampel sonikasi 30 menit mengalami kenaikan.
Dapat disimpulkan bahwa atribut warna, eee perlakuan sonifikasi dalam atribut warna jus stroberi ini tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Hal ini karena pada perlakuan sonikasi pada waktu 15 menit, pada nilai L, A, dan B itu mengalami penurunan, namun mengalami sedikit kenaikan di perlakuan 30 menit. Hal ini serupa dengan penelitian Valero et al. 2007 yang mengukur atribut warna pada jus jeruk yang diberi perlakuan sonikasi treatment dengan waktu yang berbeda, di mana nilai atribut warnanya itu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan pada jus jeruk tersebut. Selanjutnya yaitu senyawa antioksidan dan aktivitas antioksidan. Yang pertama kandungan total fenolik. Dalam jus stroberi setelah perlakuan sonikasi dapat dilihat mengalami kenaikan yang signifikan dari sampel kontrol ke sampel 30 menit. Hal ini dapat disebabkan karena, pelepasan selektif senyawa bioaktif termasuk antioksidan yang terperangkap, eee, dalam matriks buah selama proses sonikasi. Selain itu, peningkatan kandungan total fenolik juga dapat disebabkan oleh efek mekanis dan kimia dari kavitasi ultrasonik yang dapat mempengaruhi ekstraksi senyawa bioaktif dari matriks buah. Selanjutnya yaitu, kandungan asam askorbat. Dapat dilihat juga pada tabel 3 ini, pada sampel kontrol ini, eee, ke 15 menit mengalami kenaikan dari 53,59 kurang lebih 1,72 miligram per 100 mili menjadi 57,82 kurang lebih 1,23 miligram per 100 mili. Lalu pada perlakuan 30 menit itu mengalami kenaikan juga menjadi 60,43 kurang lebih 0,75 miligram per 100 mili. Kandungan asam ascorbat dalam jus stroberi ini mengalami kenaikan yang signifikan, seiring lama waktunya sonikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh efek pelepasan oksigen terlarut oleh kavitasi yang dihasilkan selama perlakuan sonikasi, sehingga menyebabkan peningkatan kandungan asam ascorbat dalam jus stroberi setelah perlakuan sonikasi. Selanjutnya yaitu kandungan antosianin dalam jus stroberi. Dapat dilihat pada tabel 3 ini, pada, eee, sampel kontrol ini ke perlakuan sonikasi 15 menit, total antosianin jus stroberi mengalami kenaikan. Namun pada, eee perlakuan sonikasi yang 30 menit itu mengalami sedikit penurunan. Dapat disimpulkan bahwa total antosianin, setelah perlakuan sonikasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena mengalami kenaikan dan penurunan seiring lama waktunya, sonikasi. Hal ini dapat disebabkan karena suhu yang dipertahankan ketika sonikasi cukup rendah, yaitu, menggunakan suhu 20 derajat Celcius. Suhu yang cukup dapat mempertahankan stabilitas antosianin karena antosianin sensitif terhadap suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu, antioksidan DPPH. Dapat dilihat pada tabel 3 berikut bahwa pada sampel kontrol ke sampel 15 menit maupun 30 menit itu mengalami, kenaikan yang signifikan seiring lama waktunya sonikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh pelepasan selektif senyawa bioaktif termasuk antioksidan yang terperangkap dalam matriks buah selama proses sonikasi. Selain itu, peningkatan ini juga dapat terkait dengan peningkatan aktivitas antioksidan seperti peningkatan kadar asam ascorbat dan antosianin, sehingga nilai antioksidan DPPH pada jus stroberi pun mengalami kenaikan seiring lama waktunya sonikasi. Selanjutnya yaitu hasil aktivitas polifenol PPO, polifenol oksidase atau PPO dan derajat Browning. Pada tabel 4 berikut dapat dilihat pada, aktivitas PPO-nya itu mengalami penurunan yang signifikan eee seiring lama waktunya sonikasi, di mana pada sampel kontrol ini menunjukkan aktivitas PPO 0,22 kurang lebih 0,01, lalu mengalami penurunan menjadi 0,20 kurang lebih 0,00, lalu mengalami penurunan 0,17 kurang lebih 0,00. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas PPO ini mengalami penurunan yang signifikan, seiring lama waktunya
perlakuan waktu sonikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya intensitas ultrasonik dan suhu rendah menggunakan suhu 20 derajat yang diterapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas PWO dapat dipengaruhi oleh pH, karbonasi, antioksidan, komposisi jus buah, serta parameter pemrosesan. Untuk derajat browningnya pun juga begitu, dilihat bahwa pada sampel sonikasi 0 menit atau sampel kontrol ini dengan lalu ke 15 menit, ke 30 menit itu mengalami penurunan yang signifikan seiring lama waktunya sonikasi. Hal ini dapat disebabkan karena aktivitas PPO juga dapat mempengaruhi reaksi pencoklatan pada buah atau jus buah. Selain itu, pencoklatan non-enzimatik juga dapat mempengaruhi reaksi pencoklatan pada buah atau jus buah. Jadi, jika aktivitas PPO-nya itu menurun seiring lama waktu sonikasi, nilai derajat brownie-nya pun begitu juga. Selanjutnya yaitu status mikroorganisme. Pada tabel 5 di sini dapat dilihat bahwa pada tab total plate count, pada sampel kontrol ke sampel 15 menit ini mengalami penurunan. Namun pada, sampel sonikasi 30 menit ini mengalami sedikit kenaikan dari 4,55 kurang lebih min 0,09 log CFU per mili menjadi 4,55 0, kurang lebih 0,12 log CFU per mili. Untuk yes dan mold counts atau kamir dapat dilihat pada sampel 0 menit ini atau sampel kontrol ke sampel 15 menit mengalami penurunan, lalu pada waktu sonikasi 30 menit juga mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada total pet count itu tidak mengalami perubahan yang signifikan seiring lama waktunya sonikasi. Namun pada, eee pengujian Yes and Mold Count seiring lamanya waktu sonikasi itu, menunjukkan penurunan yang signifikan seiring lama waktunya sonikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh resistensi mikroorganisme terhadap perlakuan sonikasi, di mana spora bakteri atau fungi mungkin memiliki resistensi yang tinggi terhadap perlakuan sonikasi dibandingkan dengan sel mikroba vegetatif yang lebih besar. Selain itu, interaksi kompleks antara komposisi medium dengan parameter perlakuan sonikasi seperti faktor waktu juga dapat memberikan efek signifikan pada penurunan mikroba. Selanjutnya yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan sonikasi dengan seiring bertambahnya waktu sonikasi kurang berpengaruh terhadap kandungan fisiko kimia jus stroberi, di mana kadar total padatan terlarut, pH, aktivitas air, keasaman warna, kekeruhan dan derajat pencoklatan, namun dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif seperti antioksidan. Antioksidan selain itu, seiring lama waktunya sonikasi juga tidak efektif dalam mengurangi mikroba pada jus stroberi karena total plate count-nya itu tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan, namun dapat mengurangi, kamir pada jus stroberi seiring lama waktunya sonikasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.